Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Joko Sugiarto, dalam renungan kali ini. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, layakkanlah kami belajar dan mendengar firman-Mu, dan terlebih itu menaatinya. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan membahas tentang tema zamanmu dan zamanku berbeda. Nah, saudara, Rasul Paulus punya wawasan yang sangat luas, juga menyangkut hubungan antara bapak dan anak. Nasihatnya dalam Efesus 6 ayat 4 begitu indah. Demikian nasihat itu. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Konon Paulus mempunyai pengalaman pribadi yang pahit di masa kanak-kanaknya. Ia hidup dalam suasana keluarga dengan aturan dan disiplin yang sangat ketat dan kolot, sehingga salah sedikit saja dia mendapat omelan dan perlakuan keras dari ayahnya. Itu sebabnya ia menumpahkan pengalaman pribadinya dalam nasihatnya tadi. Tapi hebatnya Paulus, ia memakai pengalaman pribadinya untuk menasihati bapak-bapak agar jangan salah mendidik kaum muda sampai patah semangat dan kehilangan daya kreativitasnya. Anak muda harus didukung, diberi semangat untuk meraih masa depan dan menjadi orang yang berarti dan berkontribusi positif di zamannya. Ada perlakuan yang kurang tepat dari bapak-bapak terhadap anak-anaknya yang bisa menghambat tumbuh kembangnya si anak. Apa itu? Pertama, ada bapak-bapak yang tidak bisa memahami bahwa nilai-nilai zaman itu zamannya berubah dengan cepat. Sebab itu kebiasaan dan nilai-nilai pada masa lalu belum tentu cocok jika diterapkan pada masa kini. Ada bapak yang selalu berkata kepada anaknya, "Sewaktu aku seumur kamu, aku harus patuh pada keputusan orang tuaku." Apa jawab si anak mendengar petuah ini? "Ayah, ingatlah bahwa zamanmu dan zamanku sudah jauh berbeda. Semua memang sudah berubah dengan cepat. Nilai-nilai kehidupan dan pergaulan juga berubah. Seorang gadis dianggap membanggakan orang tuanya jika dalam usia belasan tahun sudah dipinang orang untuk menikah. Tapi sekarang umur belasan seorang gadis masih sedang mengejar cita-citanya untuk menyelesaikan dulu pendidikan akademis agar bisa memperlengkapi kehidupannya nanti di kemudian hari. Yang kedua, adanya pengawasan bapak-bapak terhadap anak-anaknya yang terlalu ketat. Sebenarnya hal ini tidak jauh berbeda
dengan memaksakan kehendak Bapa kepada anak-anaknya, sehingga tidak memberi ruang kebebasan untuk tumbuh kembang sesuai dengan talenta si anak. Tanpa disadari, hal itu mengecilkan dan merendahkan anak-anak sebagai yang tidak tahu apa-apa. Maka perlu diawasi dan diatur dengan ketat. Diberi kebebasan dalam arti diberi kepercayaan. Orang yang diberi kepercayaan akan lebih bertanggung jawab daripada orang yang berada dalam pengawasan ketat. Pengawasan ketat tanpa disadari bisa mematikan semangat dan mengerdilkan karakter si anak. Ketiga, seringkali dijumpai bapa yang terlalu pelit mengucapkan kata-kata pujian kepada anak-anaknya. Saat sang anak memperoleh prestasi dan melakukan tindakan yang terpuji, ada bapak yang berpikir kata-kata pujian bisa menyebabkan anak menjadi sombong. Sebenarnya, kata-kata pujian dari sang bapak akan mendorong anak makin percaya diri dan mendorong si anak menemukan passion dalam mengerjakan atau menekuni sesuatu. Benjamin West pernah bersaksi bahwa menjadikan ia seorang pelukis terkenal adalah ciuman ibunya. Saat pertama si ibu melihat kertas dan bercak-bercak cat di lantai, si ibu tidak marah dengan bercak-bercak cat yang mengotori lantai rumah. Tapi ibunya mampu melihat ini adalah upaya Benjamin West melukis adiknya, dan hasilnya bagus untuk anak seumurnya. Membesarkan hati dan memberi semangat pada anak-anak jauh lebih berhikmat daripada cuma memarahi, apalagi memaki-maki si anak. Marilah bergegas untuk menjadi bapak-bapak atau orang tua yang mampu mendidik dan mengembangkan jiwa dan talenta anak-anak sesuai dengan passionnya dan apa yang Allah berikan kepadanya. Amin.